Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan 18 partai politik yang dikategorikan sebagai partai politik apa. Untuk itu langsung saja penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa (BPK) juga dapat dimasukkan dalam tipologi partai. BPK lebih tepat dikategorikan sebagai partai politik massa. Partai ini memiliki basis dukungan yang luas, terutama di kalangan masyarakat, ulama, dan aktif dalam mobilisasi pemilih. Selain itu, BPK juga memiliki elemen ideologi yang berakar pada nilai-nilai Islam dan nasionalisme. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga dapat dimasukkan dalam tipologi partai. Gerindra dapat dikategorikan sebagai partai politik massa karena memiliki basis dukungan yang luas dan aktif dalam mobilisasi pemilih. Partai ini dikenal dengan pendekatan populis dan fokus pada isu-isu nasionalis, serta sering kali berpartisipasi dalam berbagai agenda politik untuk menarik dukungan masyarakat. Selain itu, Gerindra juga memiliki elemen ideologi yang cenderung nasionalisme. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat juga dimasukkan dalam tipologi partai sebagai politik massa. PDIP memiliki basis dukungan yang luas dan aktif dalam mobilisasi massa serta partisipasi dalam pemilu. Sebagai partai yang berakar pada ideologi nasionalisme dan sosialisme, PDIP juga memiliki elemen ideologi, tetapi fokus pada utama adalah pada perorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Yang keempat, Partai Golongan Karya (Golkar) dapat dimasukkan dalam tipologi partai sebagai partai politik massa. Golkar ini memiliki basis dukungan yang luas dan sejarah panjang dalam politik Indonesia. Partai ini dikenal aktif dan mobilisasi pemilih dan memiliki jaringan yang kuat di berbagai tingkat pemerintahan. Meskipun Golkar juga memiliki elemen ideologi, fokus utamanya adalah pada perorganisasian dan representasi masyarakat dalam politik. Yang kelima, Partai Nasdem dapat dimasukkan dalam tipologi partai sebagai partai politik massa. Nasdem memiliki visi yang berorientasi pada perubahan dan modernisasi serta berusaha menarik dukungan dan berbagai kalangan masyarakat. Partai ini aktif dalam mobilisasi pemilih dan memiliki pendekatan yang populis, meskipun masih tergolong relatif dan dibandingkan dengan partai-partai lain di Indonesia. Nasdem juga dengan partai-partai lain mengidentifikasi isu-isu sosial dan lingkungan dalam programnya. Yang keenam, Partai Buruh dapat dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai ideologi. Partai ini berfokus pada representasi kepentingan buruh dan kelas pekerja, serta berusaha memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun memiliki basis dukungan yang lebih spesifik dibandingkan partai politik massa, Partai Buruh menekankan ideologi sosialisme dan keadilan sosial dalam agenda politiknya. Dan yang ketujuh, Partai Gelora Indonesia dapat dikategorikan sebagai partai politik massa. Dalam tipologi partai, meskipun relatif baru, Partai Gelora berupaya membangun dukungan luas di masyarakat dan mengusung berbagai isu yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Partai ini juga memiliki elemen ideologi yang berfokus pada ide-ide progresif dan nasionalisme. Dengan pendekatan populis, Partai Gelora aktif dalam mobilisasi pemilih di berbagai lapisan masyarakat. Dan yang ke-8, Partai Keadilan Kesejahteraan atau PKS dapat dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai ideologi. PKS ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memiliki visi serta misi yang jelas terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariat dan keadilan sosial. Meskipun PKS memiliki basis dukungan yang cukup luas dan terlibat dalam mobilisasi, fokus utama partai ini adalah
pada pengembangan ideologi dan nilai-nilai yang menjadi landasan politik. Dan yang kesembilan, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dapat dikategorikan sebagai partai dukungan massa dalam tipologi partai. Meskipun masih tergolong baru, PKN ini berusaha menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan aktif dalam kegiatan politik. Partai ini mengusung dengan pendekatan populis. PKN berupaya membangun jaringan dukungan yang luas di tingkat lokal maupun nasional. Partai yang ke-10 adalah Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat. Partai Hanura atau Partai Hati Nurani Rakyat ini dapat dikategorikan dalam tipologi partai politik sebagai partai politik massa. Hanura berusaha untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan aktif dalam mobilisasi pemilihan. Meskipun tidak sebesar partai politik lainnya, namun Hanura tetap fokus pada isu-isu yang relevan dengan kepentingan rakyat dan berupaya membangun basis dukungan yang luas. Yang berikut, yang ke-11 ada Partai Garuda. Partai Garuda juga dikategorikan sebagai tipologi partai politik, yaitu partai politik massa. Meskipun merupakan partai yang relatif baru, Garuda berusaha membangun dukungan yang luas di kalangan masyarakat dan aktif dalam mobilisasi pemilihan sama seperti Partai Hanura. Partai ini mengusung isu-isu penting dan berfokus pada perubahan serta modernisasi dalam politik Indonesia. Pendekatannya yang populis membantu menarik perhatian dari berbagai kalangan. Yang berikut, ke-12 ada Partai Amanat Nasional atau PAN. Dapat dikategorikan juga dalam tipologi partai sebagai partai ideologi. PAN berlandaskan pada nilai-nilai Islam moderat dan berusaha untuk menggabungkan aspek-aspek keagamaan dengan isu-isu sosial dan politik. Meskipun memiliki basis dukungan yang luas dan terlibat dalam mobilisasi pemilihan, fokus utama partai ini adalah pada penerapan prinsip-prinsip ideologis dan kebijakan programnya. Yang ke-13 ada Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai ini juga dapat dikategorikan dalam tipologi partai politik sebagai partai politik ideologi. PBB berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun memiliki basis dukungan yang spesifik, partai ini fokus pada advokasi dan representasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan ideologi Islam. Dan yang ke-14 ada Partai Demokrat yang juga dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai politik massa. Partai ini memiliki basis dukungan yang luas dan aktif dalam mobilisasi pemilihan. Demokrat berfokus pada isu-isu ideologi dan isu-isu sosial dan ekonomi, serta memiliki elemen ideologi yang berkaitan dengan nasionalisme dan progresivisme. Fokus utamanya adalah pada perorganisasian partisipasi masyarakat dalam politik. Oke, lanjut ke Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. PSI dapat dikategorikan dalam tripolo partai sebagai partai politik massa. Meskipun merupakan partai yang relatif baru, PSI berusaha menarik dukungan luas dengan pendekatan yang progresif dan modern. Partai ini fokus pada isu-isu sosial, anti korupsi, reformasi, serta aktif dalam mobilisasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda.
Dengan visi tersebut, PSI berupaya membangun basis dukungan yang kuat di masyarakat. Perindo atau Partai Persatuan Indonesia dapat dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai politik massa. Meskipun masih tergolong baru, Perindo berusaha untuk membangun dukungan yang luas di kalangan masyarakat dengan fokus pada isu ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan. Partai ini aktif dalam mobilisasi pemilih dan berupaya menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan populis. Lanjut, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dapat dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai ideologi. Partai Persatuan Pembangunan ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan berfokus pada penerapan prinsip keagamaan dalam kebijakan publik. Meskipun Partai Persatuan Pembangunan ini memiliki basis dukungan yang cukup luas, fokus utama partai ini adalah pada advokasi dan representasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan ideologi Islam sebagai upaya menjaga hubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan. Lanjut, partai yang terakhir yaitu Partai Nasional Aceh atau PNA. Dapat dikategorikan dalam tipologi partai sebagai partai politik massa. PNA berfokus pada kepentingan masyarakat Aceh dan berusaha untuk mengadvokasi hak-hak serta aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Meskipun memiliki basis dukungan yang lebih spesifik, PNA aktif dalam mobilisasi pemilih di Aceh dan berupaya menjangkau berbagai kalangan. Pendekatan yang lokal dan fokus pada isu-isu regional menjadikan relevan dalam konteks politik Aceh. Mungkin cukup sekian penjelasan persentase tentang partai dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih.